Dalam nama Allah dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat bertemu di tempat ini. Salam khusus keluarga dari almarhumah Ibu Emilia Imam. Pada malam hari ini berdoa supaya perjalanan Ibu dan Emilia ini berjalan lancar ke rumah Bapa di surga seperti yang diimaninya. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini meneguhkan iman kita sebagai orang yang percaya pada Kristus bahwa suatu saat kita akan mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Kristus sendiri. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan perayaan ini, kita pertama-tama mohon ampun pada Tuhan atas dosa, kekurangan, dan kelalaian kita, secara khusus atas dosa-dosa Ibu Emiliana selama hidupnya di dunia ini. Kita mohon pada Tuhan pengampunan dosa, dan kita juga yang mengikuti perayaan ini. Marilah kita bersama-sama mengakui sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan manusia, kami percaya bahwa Putramu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Teguhkanlah harapan kami bahwa hamba-Mu Ibu Emiliana Alima yang sudah berpulang ini akan Kau bangkitkan untuk kehidupan kekal. Dan lewat penghiburan-Mu, keluarga yang berduka juga akan Kau berikan peneguhan iman. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati dengarkan sabda Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu kami nyatakan kedustaan terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini juga menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Sebab sama seperti mau datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dibangkitkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menaruh urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka juga menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur 8, referensi Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Dia yang memberikan daku kepada rumput yang hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntut aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Referensi Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Tongkat dan gembalaanmu itulah yang mengikut aku. Referensi Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Referensi Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kita berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Pujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh manusia adalah
kematiannya. Kita sudah tahu pasti tentang ini. Manusia bisa menunda-nunda kematian, tetapi suatu saat dia akan pasti mengalami kematian itu. Misalnya menunda-nunda kematian itu, kalau misalnya kita sakit, kita berobat, itu adalah salah satu bentuk dari kita menunda-nunda kematian. Coba kalau misalnya kita sakit, kita tidak berobat, kita tidak makan, tidak minum, pasti otomatis langsung meninggal kita. Jadi walaupun saya katakan di sini, walaupun sepintar-pintarnya pun manusia menunda-nunda kematiannya itu, pasti suatu saat manusia akan tetap meninggal. Yang kita sebut dengan meninggalkan dunia ini. Jadi setiap manusia sudah pasti tahu dia akan meninggal. Tetapi ternyata manusia sering kali banyak yang takut kepada kematian. Pasti ada yang di sini takut mengalami kematian. Saya juga masih takut mati. Saya masih ingin hidup lebih panjang. Nah, saya katakan sini, manusia, hampir semua manusia takut kepada kematian, tetapi ternyata manusia juga takut akan selamanya di dunia ini. Dalam arti, walaupun manusia takut kepada kematian, tapi juga tidak mau juga lama-lama menderita di dunia ini. Intinya adalah manusia pasti meninggal suatu saat. Lalu pertanyaan yang menjadi refleksi kita adalah, bagaimana nasib manusia yang sudah meninggal itu? Apa yang akan terjadi kepada kita kalau suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini? Ya, kalau kita lihat setiap agama mempunyai pandangan tentang ini gitu. Apa yang akan terjadi kepada seorang meninggal, setiap agama sudah mempunyai pemahamannya tentang itu. Mana yang benar, mana yang salah, itu tidak ada gunanya kita mendiskusikan itu. Bagaimana kita sebagai orang Kristen atau seorang Katolik? Kita sebagai orang Katolik percaya bahwa sesudah kematian pasti ada kebangkitan. Mengapa kita percaya tentang kebangkitan ini? Karena Yesus sendirilah dikatakan dalam kitab suci sebagai dalam bacaan pertama tadi, yang sulung dari segala ciptaan, yang pernah mati lalu bangkit pada hari ketiga. Dan satu hal juga yang harus kita ketahui bahwa ternyata kalau kita sadari, ya kita memang mempunyai istilah kematian, tetapi di dalam Yesus itu tidak ada budaya kematian. Ya, coba kita bayangkan ya, bagaimana saya katakan ini bahwa di dalam Yesus tidak ada budaya kematian. Yang pertama, selama dia hidup di dunia ini, Yesus selalu memperjuangkan kehidupan. Orang yang mati dia bangkitkan. Lazarus, masih ingat kan? Putri Yairus ketika mati dibangkitkan. Bahkan dia selalu mengatakan, aku adalah jalan dan kehidupan. Aku adalah roti hidup. Bahkan dia sendiri setelah dia dikuburkan 3 hari di makam, sesudah itu dia bangkit kembali. Jadi di dalam Kristus sebenarnya itu tidak ada istilah kematian. Yang adalah kehidupan atau kebangkitan. Memang si tubuh manusia itu akan membusuk, tetapi suatu saat manusia akan mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Kristus. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan kisah itu bahwa Kristuslah yang sulung dari segala ciptaan yang pernah bangkit dari kematian. Nah, kita sebagai pengikut Kristus akan mengalami hal yang sama. Ya, kalau kita tidak percaya dengan itu, ya udah, jangan Katolik, jangan Kristen gitu. Tapi kita adalah sebagai pengikut Kristus, kita yakin setelah kematian itu akan ada kebangkitan. Pertanyaan yang akan kita refleksikan lagi adalah bahwa untuk apa manusia dibangkitkan? Mengapa tidak dibiarkan oleh Allah saja membusuk selamanya di situ? Jawabannya adalah untuk mengalami kebahagiaan bersama Allah Bapa di surga. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus jelas mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak Ibu, inilah ayat emas yang menjadi jaminan kebahagiaan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada
kepada Kristus. Oh, ternyata Yesus sudah menjamin tempat bahagia bagi kita yang percaya kepada Dia. Jadi ketika kita mendengarkan ini ya, saya sangat bangga dengan kata-kata ini, karena tidak ada Tuhan lain yang berani mengatakan ini kecuali Yesus. Hanya Yesus yang pernah mengatakan kata-kata ini. Ini berarti bahwa memang kebahagiaan kita itu sudah dijamin. Oleh karena itu kita tidak perlu takut kepada kematian. Karena ya di dunia ini kita tahu bahwa di dunia ini hanya sementara saja. Sesungguhnya itulah kehidupan kita itu akan mengalami kepenuhannya yang kita sebut dengan kebahagiaan kekal. Nah, Bapak Ibu saudari, bagaimana caranya nanti suatu saat kita bisa bangkit hidup bersama Kristus di dalam kerajaannya? Inilah yang menjadi pertanyaan panjang bagi kita. Bagaimanakah suatu saat agar kita bisa berbahagia bersama Kristus di sana? Apakah cukup sebagai seorang Katolik? Apakah cukup hanya sebagai non-Kristus? Tentu saja tidak. Karena begitu banyak orang mengatakan, kamu cukup jadi Katolik, jadi non-Kristus, nanti kalau kamu mati pasti masuk surga. Oh, enak banget. Tapi kenyataannya itu begitu banyak orang Katolik, orang Kristen, pekerjaannya pencopet, perampok, penipu. Apakah sudah mati dia langsung masuk surga? Enak banget kalau gitu. Kalau gitu kita pencopet saja. Lebih enak kan gitu. Nah, ternyata bukan itu sesederhana itu. Yesus memang memberikan jaminan kebahagiaan kepada kita, tetapi untuk mendapatkan itu kita harus bekerja keras, yaitu melakukan perintah Kristus selama kita hidup di dunia ini. Apakah itu perintah Kristus? Hanya satu, hanya cinta terhadap Allah dan cinta terhadap sesama manusia. Kalau kita sudah melakukan ini selama hidup kita di dunia, kita sudah mencintai sama kita, selalu mencintai Allah, maka suatu saat ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pasti akan berbahagia bersama Kristus di dalam kerajaannya. Bapak Ibu saudari, kita percaya bahwa Ibu Emiliana Alimba akan mengalami kebahagiaan itu sesuai dengan iman yang dia miliki terhadap Kristus. Jadi kalau kita orang Katolik itu selalu mendoakan, kalau misalnya ada orang meninggal, kita selalu mendoakan, ya Tuhan ampunilah dosa-dosanya. Bukan doa kita ya, bukan seperti doa yang lain. Tuhan berikanlah dia ganjaran sesuai dengan ganjaran yang dia terima yang selalu dia lakukan di dunia ini. Bukan seperti itu. Kita selalu mendoakan orang sudah meninggal supaya dosa-dosanya itu diampuni. Mengapa kita meminta supaya dosa itu diampuni? Karena dosa-dosa itu menjauhkan kita dari rahmat Allah. Ketika kita berdosa, saat itu juga kita jauh dari rahmat Allah. Jadi ketika kita mendoakan kepada Tuhan agar dosa-dosa orang yang meninggal, khusus Ibu Emiliana ini, diampuni oleh Tuhan, supaya kembali rahmat itu kembali kepada dia. Jadi keluarga yang ditinggalkan, ya kita yakin seperti yang saya katakan tadi bahwa sesuai dengan iman beliau kepada Kristus itu sudah menjamin kebahagiaan bagi dia. Yang penting keluarga lakukan adalah mendoakan, memberikan maaf kepadanya, meminta maaf kepadanya supaya perjalanannya itu berjalan mulus ke surga sana. Ada satu hal yang menarik ya. Seringkali kita kalau misalnya kita berhadapan dengan sama kita meninggal, kita gampang mengatakan selamat jalan, maafkan saya. Itu yang selalu kita katakan. Tapi cobalah kalau Anda juga mengatakan selamat jalan orang yang saya kasihi, maafkan saya juga memaafkan kamu. Karena apa? Karena dengan kata-kata maaf itu terjadi rekonsiliasi. Karena semua orang tidak sempurna di dunia ini. Walaupun misalnya Ibu Emiliana ini adalah orang yang sangat berjasa bagi Anda, tapi pasti ada saat-saat di mana Anda terluka dengan Ibu ini. Jadi ketika Anda mengatakan kepada beliau, Ibu selamat jalan, saya memaafkan kamu dan maafkan juga saya, itu akan melegakan jiwanya. Karena dia tidak akan mempunyai beban lagi yang dia tinggalkan di dunia ini. Jadi ketika terjadi atau sesama kita itu meninggal, kita harus terbuka saling memberikan maaf dan juga mohon dimaafkan. Bapak Ibu saudari, marilah kita semua yang masih berziarah di dunia ini, kita memenuhi perintah Kristus.
kita melakukan perintah Kristus, supaya suatu saat ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan pergi bersama Dia. Karena ternyata suatu saat Kristus akan memanggil kita. Saya selalu mengatakan begini, kematian seseorang selalu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Mengapa itu pelajaran? Karena suatu saat kita akan mengalami seperti ini. Suatu saat kita akan terbaring di batu jenazah seperti yang dialami oleh milenial. Oleh karena itu, karena ini adalah pelajaran berharga, maka kita harus selalu siap sedia kapan Tuhan memanggil kita. Karena Yesus sendiri mengatakan Dia akan datang memanggil kita itu seperti pencuri di tengah malam. Itu berarti di saat-saat kita terlena dengan dunia, terlena dengan kesibukan. Jadi Yesus mengatakan supaya ketika Dia menjemput kita, kita harus didapatinya itu selalu siap sedia. Siap sedia dalam arti ya hidup sebagaimana mestinya dan selalu tetap melakukan perintahnya itu, entah lewat pekerjaan, entah lewat karya. Kita selalu mengutamakan mencintai Tuhan dan mencintai sesama, karena hanya inilah ganjaran bagi kita suatu saat untuk mengalami kebahagiaan bersama Kristus, kalau suatu saat Kristus memanggil kita dari dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita berdiri, kita mendoakan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa di surga, kami memohon berkat-Mu untuk kami semua yang hadir di sini. Kiranya sudilah Engkau mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan ini kehadiran-Mu. Marilah kita berdoa bagi ibu kita Emiliana Alima yang telah meninggal dalam pembaptisan. Ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa agar Ibu Emiliana Alimah pada akhir zaman dibangkitkan dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga kepercayaan kita tidak goncang karena cobaan ini, tetapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga Allah menyambut Dia dalam kerajaan-Nya yang berlimpah damai dan bermandikan cahaya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk semua orang yang telah meninggal, supaya Allah mengasihi mereka dan menempatkan mereka dalam kerajaan surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa adalah Tuhan bagi orang yang hidup dan mati. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi Ibu Emiliana Alimah yang menuju ke rumah-Mu. Ampunilah segala dosanya yang belum diampuni, agar ia bergembira atas diri-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jadikan tubuh Kristus
Sabdalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putramu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah dan selamatkanlah hamba-Mu, Ibu Emiliana Alimah, berkat kurban Kristus yang kami persembahkan di altar-Mu yang kudus ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, sekarang bumi penuh kemuliaan-Mu. Telah Engkau di surga, sucilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib angkatan pilihanmu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Prinsip kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Emiliana Alimah, yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu.
Ketika dibaptis, saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia di dalam kebangkitan. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami yang telah kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki yang hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan istilah kami sebagai bersatu dengan hukum sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Sebelah saja maka saya akan sembuh.
Bapak Ibu, mari kita sekarang ikuti upacara pemberkatan peti jenazah. Keluarga inti silakan berdiri depan peti jenazah. So, tolong bantu saya di depan kami berdoa bersama Kristus yang dikenalinya. Air suci akan dipercikkan di atas peti jenazahnya sebagai lambang pembaptisannya, dan peti jenazahnya akan dilupai supaya karunia amalnya berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan Ibu Emiliana Alimah yang telah meninggal di dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati mereka yang berduka. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk bersama-sama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia untuk keselamatan kami. Kami berdoa untuk Ibu Emiliana Alimah yang sudah berpulang ini. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ia kau muliakan dengan anugerah kebangkitan di dalam kerajaan-Mu di surga yang abadi. Semoga lewat Ekaristi yang kami rayakan ini, kami yang ditinggalkannya dikuatkan, dan kami selalu siap sedia menyambut kapan kami kau panggil menghadap-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum berkat penutup, mungkin ada penyampaian dari keluarga. Silakan. Marilah kita akhiri peran ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini peran Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.